Pintu mal memang terbuka, tapi jangan sampai kemudian ini menjadi pintu penyebaran dari corona sehingga semakin meluas, kasusnya juga semakin meningkat di tanah air. Kita akan bahas mengenai hal ini tentunya bersama narasumber yang sudah ada di samping saya, Dr. Danardi Sosrosumiharjo, psikiater yang juga nanti akan mengamati pola perilaku masyarakat, termasuk juga bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat ini untuk bisa datang ke mal, patuhkan terhadap protokol kesehatan dan juga upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu dok, karena nanti akan juga diturunkan pengamanan yang berlapis yang cukup maksimal. Nanti kita akan ulas mengenai hal itu dok. Tapi sebelumnya kita juga akan lihat bagaimana keramaian yang ada di pusat perbelanjaan di Makassar dan juga Jakarta. Kita akan Makassar dulu. Rekan kami Samsul Ma'arif akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Samsul, bagaimana suasana keramaian di sana? Apakah juga kemudian pengunjung yang datang ini taat akan protokol kesehatan? Iya Putri dan pemirsa, benar sekali. Saat ini kami berada di salah satu mal di Makassar, yakni di Mall Ratu Indah. Dan memang dari pantauan kami sejak tiba tadi di Mall Ratu Indah ini, pertama kami pantau di pintu masuk. Di sana ada petugas keamanan yang memeriksa kesehatan, memeriksa suhu tubuh dari setiap pengunjung yang masuk. Selain memeriksa suhu tubuh, tadi juga petugas pengamanan yang ada di depan pintu itu menyuruh kami untuk mencuci tangan, kemudian memastikan setiap pengunjung untuk menggunakan masker sebelum masuk ke dalam area mall untuk melakukan aktivitas jual beli tentunya. Dan dari pantauan kami memang sebagian besar dan hampir seluruh dari pengunjung yang kami lihat di Mall Ratu Indah ini menggunakan masker. Dan tadi beberapa tenan juga kami sempat berbincang sejenak, dan mereka yang melakukan peraturan tersendiri terkait dengan aktivitas jual beli di masa pandemi ini. Dan untuk mengetahui seperti apa aturan-aturan yang diberlakukan di Mall Ratu Indah ini, saat ini sudah bersama dengan kami salah satu dari pihak pengelola Mall Ratu Indah dengan Bapak Junedi Ismail. Selamat malam Pak Junedi. Selamat malam. Ya, Pak, kami ingin tahu seperti apa sih standar operasional yang diterapkan di mall untuk setiap pengunjung yang hendak masuk di sini, Pak? Standar operasional kami itu, yang pertama kalau masuk di pintu-pintu itu kita dianjurkan untuk cuci tangan, terus diukur suhu, terus jaga jarak. Jadi harus menggunakan masker. Iya, jadi itu. Itu untuk pengunjung yang masuk, Pak. Nah, kemudian untuk tenan-tenan seperti apa nih, Pak? Apakah ada aturan tersendiri yang dianjurkan oleh pihak pengelola kepada pengelola stand-stand di sini, Pak? Iya, jadi untuk tenan kita sendiri itu dianjurkan juga agar menjaga jarak di dalam area tenan. Terus kita gunakan stiker sign itu untuk jaga jarak. Iya. Pak, untuk pekerja, Pak, apakah pegawainya, Pak? Apakah pegawainya ini jumlahnya sama dengan waktu-waktu normal, ataukah dibedakan, Pak, sesuai dengan kondisi yang kita tengah hadapi saat ini, Pak? Iya, jadi untuk karyawan tenan tadinya 8 orang dijadikan 5 orang. Jadi tentu dibedakan untuk mengurangi agar tidak padat di dalam area tersebut. Pak, jika biasanya di hari-hari normal, biasanya mall di Makassar ini beroperasi mulai dari jam 10, Pak, ya, sampai jam 10 malam. Nah, untuk saat ini, Pak, operasional mall dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Iya, jadi untuk saat ini kami jam operasional itu kami buka di jam 11.00, tutupnya di jam 20.00. Ya, jadi itu. Ini tadi sekarang ini sudah ada yang mulai tutup, apakah memang jam 8 harus ditutup, ataukah jam 8 ini orang-orang sudah dianjurkan untuk keluar dari mall, Pak? Iya, jadi tepat jam 20.00 itu kami anjurkan untuk segera meninggalkan, karena jam operasional Mall Ratu Indah akan ditutup di jam 20 itu. Pak, selain dari pihak pengelola, apakah ada nih, Pak, pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas jual beli, misalnya mengingatkan para pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, Pak? Iya, jadi selama ini di jam operasional kami di tiap harinya beroperasional ada dari pemerintah setempat, contohnya Satpol PP dari Polda itu memberi arahan kepada pengunjung kami agar dianjurkan menggunakan masker, alat pelindung diri dan cuci tangan sebelum masuk ke Mall Ratu Indah.
Pak, tentunya ada kekhawatiran Pak ketika misalnya di tengah pandemi, terus kemudian operasional mall tetap berlanjut. Nah, kita ingin mengetahui Pak, kalau untuk jumlah pengunjung nih Pak, sejak masa pandemi ini, berapa sih Pak, berapa persen sih dibanding dengan hari-hari normal nih Pak? Jadi jumlah pengunjung kami itu memang beda sih di jam pengunjung standar dan pada pandemi ini kira-kira berkurang dari 50%. Iya, dari pengunjung kami. Pak, biasanya ketika misalnya orang masuk mungkin ada nih yang lupa untuk menggunakan masker. Nah, kalau ada kondisi yang seperti itu Pak, apakah dibiarkan aja gimana Pak? Jadi para pengunjung yang tidak menggunakan masker itu kami anjurkan untuk segera meninggalkan tempat, kami suruh keluar dulu untuk memakai maskernya, baru masuk ke dalam sini. Baik, terima kasih Pak Judedi atas waktunya. Putri dan pemirsa, itu tadi keterangan dari pihak pengelola dan memang dari pantauan kami, orang-orang yang berkunjung di Mall Ratu Indah ini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian dipisahkan ketika masuk. Dan jika ternyata ada pengunjung yang ketika diukur suhu tubuhnya melebihi 38, maka dianjurkan untuk tidak masuk ke area mall dan untuk pulang. Mungkin itu Putri yang dapat kami kabarkan dari Makassar kembali ke Anda di Jakarta. Baik, kita sudah melihat bagaimana gambaran para pengunjung yang mendatangi mall di Makassar memang menggunakan masker Dok tadi. Tapi kalau kita lihat sepertinya jalannya itu memang masih berdekatan, berdempetan antar kelompok masing-masing. Ada yang bergandengan tangan, begitu kita lihat. Nah, ini kalau tadi kita sudah melihat bagaimana suasana di Makassar, kita akan menuju Jakarta. Rekan kami Vena Anissa juga akan mengabarkan kepada Anda seperti apakah keramaian yang ada di mall di Jakarta. Silakan Vena. Senayan City di daerah Jakarta Selatan ini sepi dan memang sejumlah pengunjung ini sudah menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker karena memang ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan juga diikuti oleh sejumlah pengunjung yang datang ke salah satu mall. Nah, seperti apa sih protokol kesehatan baru dan juga katanya ada fasilitas touchless baru. Saat ini saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan PR manager dari Senayan City Mall yaitu Mas Leonardo. Halo Mas Leonardo, ini kabarnya bagaimana Mas? Oke, kabar baik sekali dan senang sekali mall sudah dibuka dan ini adalah hari kedua. Pengunjung sangat antusias sekali dan dilihat dari kemarin pengunjung sangat rapi sekali memasuki area ke dalam mall. Dimulai dari pengecekan scan QR barcode, kemudian juga melakukan pengecekan suhu tubuh dan sekarang juga kita berada di depan lift. Kita meningkatkan sistem keamanan dengan cara touchless lift button. Oke Mas, boleh langsung ditunjukin nggak sih Mas ini salah satu fasilitas terbaru yang sudah disediakan oleh Mall Senayan City nih. Jadi ini apa nih Mas? Button touchless-nya ini jadi tinggal mendekatkan tangan aja ke area sini. Jadi tinggal langsung mengarahkan ke bawah atau ke atas. Kemudian juga ke area dalam kita juga udah nggak perlu lagi memencet tombol. Jadi semuanya sudah sistemnya sensor. Jadi tinggal mau ke lantai 2 harus disensor seperti ini. Ke lantai 2. Nanti akan muncul lantai 2, lantai 3 juga akan muncul langsung ke lantai 3. Oke, baik. Ini berarti sistemnya semuanya sudah nggak perlu disentuh lagi ya, Mas ya? Betul sekali, Mbak. Sudah tidak perlu lagi disentuh. Jadi semua serba touchless. Nah, kalau berbicara juga nih, katanya kan tadi sempat ada scan barcode yang harus dilakukan oleh pengunjung nih saat hendak masuk. Ini untuk apa sih, Mas? Oke, untuk scan barcode tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi customer. Jadi kita bisa melihat juga kapan customer ini memasuki area Senayan City dan juga kapan meninggalkan area Senayan City. Sehingga memudahkan kami juga untuk melihat traffic yang akan masuk ke Senayan City. Nah, kalau dilihat juga isinya apa aja sih Mas di scan barcode tersebut? Oke, untuk isinya sendiri sebenarnya lebih ke arah data pribadi, data personal, kemudian juga beberapa pertanyaannya terkait dengan apakah pernah traveling ke luar negeri dalam 14 hari terakhir, kemudian juga apakah mengalami gejala sakit atau tidak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Leonardo, selamat bekerja kembali. Nah, memang pemirsa ini dari salah satu mall di Jakarta ini sudah menyiapkan segala macam antisipasi dan juga protokol kesehatan seperti tadi ini untuk naik mall pengunjung ini sudah tidak perlu menekan tombol, sudah ada fasilitas touchless, begitu juga kemudian sudah ada marka-marka ini yang sudah disediakan agar tujuannya nanti ini harus berdiri secara berjarak 1 meter. Nah, pemirsa kemudian juga untuk protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh pengunjung, ini salah satunya saat masuk ini saat masuk juga sejumlah pengunjung ini harus
disemprot disinfektan begitu, kemudian juga harus dilakukan pengecekan suhu tubuh apabila melebihi 37,5 derajat ini tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, ada satu hal nih yang saya penasaran juga nih Mas Leonardo, mungkin bisa dijelaskan juga untuk 2 hari ini jumlah pengunjung ada berapa nih Mas di Mall Senayan City ini? Oke, kurang lebih jumlah pengunjung ini sekitar 18-30% di dalam 2 hari terakhir ini. Jadi memang tidak melebihi kapasitas yang seharusnya. Ya, kapasitas seharusnya berapa? 50%. 50%. Iya. Jadi Masih cukup dalam batas wajar dan bisa sangat-sangat leluasa sekali bagi pengunjung yang akan ke sini. Oke. Nah, kalau misalnya ada nih Mas informasi kalau misalnya data pengunjung ini ada yang orang dalam pengawasan, ini khawatir nggak sih dengan hal tersebut, Mas? Untuk tersebut kita juga bisa, tentunya kita nanti akan ada antisipasinya juga, dan di sini Senayan City kita menyediakan klinik juga apabila terjadi sesuatu, orang tersebut bisa kita bawa ke area isolasinya tersebut. Berarti sudah disediakan satu klinik ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, dan tentu juga saat pengunjung nanti akan masuk akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu. Apabila suhu tubuhnya ini melebihi dari 37,5 derajat ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam mall. Demikian Putri Viola, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan mengabarkan dari Mall Senayan City. Sebelumnya juga ada dari Ratu Indah Makassar, rekan kami Samsul Arif. Tadi kita sudah lihat, Dok, memang yang namanya corona ini mengubah kebiasaan kita, bahkan kita bisa bilang mengubah peradaban, teknologi juga semakin dimunculkan. Kalau selama ini kita jalan masuk mall, pencet-pencet tombol lift, sekarang semua tinggal serba sensor, begitu kan, untuk mencegah bersentuhan. Iya, tapi dokter tadi kita sudah lihat jumlah ataupun persentase orang yang datang masuk ke dalam mall. Yang sempat kita takutkan waktu awal-awal adalah ini sama seperti ketika pasar dibuka, tempat wisata dibuka, mall dibuka, kemudian masyarakat membludak, memenuhi, tidak taat dengan protokol kesehatan. Ternyata sampai hari kedua ini kita lihat orangnya juga tidak terlalu banyak yang masuk, protokol kesehatan juga masih dipatuhi. Nah, ini kecenderungan apa yang dokter lihat dari perilaku masyarakat? Baik, izinkan saya buka masker dulu. Silakan. Ya. Jadi saya kebetulan juga 2 hari ini memperhatikan. Saya berharapnya bahwa kalau mall itu isinya adalah masyarakat menengah ke atas, mereka lebih paham tentang kondisi bagaimana corona ini memang harus kita hindari, dan juga kita harus menjaga kesehatan sebaik mungkin. Saya berharap ini memang budaya dari masyarakat menengah ke atas, dan akan seterusnya begini. Saya berharapnya seperti itu. Kalaupun nanti mengantisipasi, kalau nanti sudah 1 minggu bagaimana, kalau weekend bagaimana. Betul. Nah, berharapnya juga ini tetap dijaga. Saya kebetulan tadi ke supermarket besar, saya senang bahwa satpamnya menggunakan face shield, kemudian saya diminta untuk cuci tangan, dan kira-kira 1-2 meter di depan saya itu kebetulan ada yang tidak pakai masker, kemudian satpam itu menegur, dan saya beri jempol bahwa Bapak bagus sekali, seperti itu. Iya Pak, itu peraturan di sini harus begitu. Saya harap para satpam security itu akan berlaku seperti itu, mengingatkan dengan santun, mengingatkan dengan baik, dan juga yang Bapak di depan saya itu juga dengan dengan legowo untuk memakai. Yeah. Jadi saya harap jadi apakah itu supermarket besar atau mall juga menerapkan bagaimana memberlakukan protokol kesehatan ini dengan sebaik mungkin. Selain juga bahwa masyarakat kebetulan kalau menengah ke atas ini edukasinya sudah bagus. Tapi juga kebetulan tadi ada kerabat juga bertanya bahwa meskipun sudah dibuka, saya masih takut nih ke mall gitu. Ya menurut saya lebih baiklah kalau seusia kita bahwa udah 60 ke atas ini, kalau memang tidak perlu ke mall, kenapa harus ke mall? Kecuali kalau memang harus emergensi, ada sesuatu yang perlu. Kalau bisa menunda, tunda sajalah. Moga-moga ini seterusnya begini. Semoga, Iya, semoga moga, kesadaran masyarakat juga kita harapkan semakin tumbuh begitu. Iya, betul. Sehingga kalau tidak ada keperluan ya tidak akan keluar rumah, Kalau gitu tidak kan? terpaksa lah ya. Itu harapan kita, Dok. Harapan kita nah, itu seperti yang kita lihat bagaimana kondisi psikis, kemudian kecenderungan berperilaku dari Ya. faktor masyarakat pengunjung. Lalu Menjadi bagaimana budaya baru lah itu. itu yang tadi sempat saya singgung mengenai bahwa corona ini akan mengubah peradaban, mengubah Betul, wajah kita betul. semua, mulai dari cara berpikir sampai Ya. cara berperilaku. Itu, Dok. Ya, seperti Dr. Faris kemarin mengatakan bahwa kita jangan menggunakan new normal, tapi new normal. Jadi ini sekarang perilaku yang baru seperti ini. Betul. Untuk kebaikan kita semua lah.
Baik, Iya. kalau tadi kita sudah lihat bagaimana kecenderungan bersikap dari pihak masyarakatnya, pengunjung malnya. Nah, bagaimana juga dengan para penjaga ataupun orang-orang yang bekerja di sana? Karena setelah lama beristirahat, kemudian juga pasti ada ketakutan di hati mereka Iya. akan kehilangan pekerjaan. Kini Oh, mereka iya. mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali, tapi Betul. dengan syarat dan protokol tertentu. Kita akan bahas ini, Tok. Tapi setelah jeda berikut ini, apakah Bank Indonesia Malam akan segera kembali?